Assalamualaikum anak solih dan solihah. Jumpa lagi dalam video pembelajaran Bu Guru Sulis. Sudah lama sekali Ibu tidak membuat video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Anak-anak, pada video kali ini kita akan bersama belajar mengenai materi PAI kelas 2 Kurikulum Merdeka, mengenal malaikat Allah. Video ini bisa ditonton oleh anak-anak kelas 1 SD, 2 SD, bahkan sampai kelas 6 SD untuk referensi pembelajaran kalian. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mengikuti Bu Guru. Ayo kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, setelah ini Bu Guru akan memperlihatkan kepada kalian video tentang lagu anak-anak mengenal malaikat Allah. Kalian bisa nyanyikan bersama teman-teman kalian. Baik anak-anak, setelah tadi kalian menonton video tentang malaikat Allah dan tugasnya, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bu Guru akan memulai dengan memberitahukan kalian tentang pengertian malaikat. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Masing-masing malaikat memiliki tugas yang berbeda. Allah menciptakan malaikat tanpa hawa nafsu. Malaikat hidup hanya untuk menyembah Allah. Bagaimana sifat-sifat malaikat Allah? Ada berapa malaikat Allah? Mari kita pelajari bersama. Malaikat merupakan makhluk gaib. Makhluk gaib itu artinya kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Malaikat selalu menaati perintah Allah. Manusia tidak dapat melihat malaikat. Manusia wajib meyakini adanya malaikat. Meyakini malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Nah, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah menjelaskan tentang pengertian malaikat. Kemudian, kita belajar tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama adalah taat pada Allah. Jadi, malaikat diciptakan hanya untuk menaati perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Yang kedua, malaikat selalu bertasbih memuji Allah. Hari-harinya dipenuhi dengan bertasbih memuji Allah. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki nafsu, jadi malaikat tidak lapar ataupun haus.
Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Seperti kita manusia, ada perempuan dan laki-laki, sedangkan malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Jadi kita tidak perlu mengetahui jenis kelamin dari malaikat. Kemudian yang kelima, malaikat tidak mempunyai anak. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai orang tua. Dan yang tujuh, malaikat memiliki akal. Nah, anak-anak, jika tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat malaikat, sekarang Ibu akan menjelaskan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dari yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kalian ingat bukan siapa yang menjumpai Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hira? Ya, itu adalah malaikat Jibril. Beliau menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki dan menurunkan hujan. Jadi kalau kita berdoa meminta rezeki kepada Allah, maka malaikat Mikail yang akan membagikannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Meniup sangkakala ini adalah salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Jadi anak-anak, semoga kita tidak mendengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil ini ya, karena sangat menakutkan. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang sangat dekat dengan kita. Setiap hari kita selalu diawasi oleh malaikat Israel, karena malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi, kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kemudian ada malaikat Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir ini tugasnya adalah menanyai kita di alam kubur setelah kita meninggal. Nanti kita akan dikubur, kemudian kita akan bertemu malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyai tentang amalan apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di bumi. Kemudian yang ketujuh ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib tugasnya mencatat amal baik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka malaikat Rokib akan mencatat amalan yang kita perbuat. Bahkan jika kita baru berniat saja, malaikat Rokib sudah mencatat amalan kita. Kebalikannya dengan malaikat Rokib, ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Jadi hati-hati ya anak-anak, jangan sampai kita atau perbuatan kita dicatat oleh malaikat Atid. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya menjaga neraka. Takut ya anak-anak, jangan sampai kita bertemu malaikat Malik. Karena kalau kita bertemu malaikat Malik, artinya kita akan berada di neraka. Neraka itu merupakan tempat yang sangat panas, tempat yang menakutkan, dan tempat yang harus kita hindari. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, malaikat ke-10. Malaikat yang selalu ingin kita jumpai, karena malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Nah, tadi kan sudah lengkap ya anak-anak, Bu Guru menjelaskan tentang 10 malaikat dan tugasnya. Berikutnya, setelah tadi Ibu Guru menjelaskan tentang malaikat dan tugasnya, Bu Guru akan memberikan penjelasan tentang ciri orang beriman kepada malaikat. Gimana sih cirinya orang yang beriman kepada malaikat? Orang yang beriman kepada malaikat memiliki ciri yang pertama adalah selalu taat perintah agama. Karena kita orang Islam, maka kita harus menjalankan perintah agama. Di antaranya adalah menjalankan sholat dan puasa. Kemudian berperilaku baik, tidak membeda-bedakan teman, selalu berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita harus menghindari perkataan bohong, perbuatan buruk, karena walaupun kita tidak ada yang mengetahui perbuatan kita, tetapi Allah selalu mengawasi perbuatan kita. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Bersyukur dengan cara yang paling mudah adalah mengucap Alhamdulillah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Apakah anak-anak sudah termasuk dalam ciri-ciri orang tersebut?
pembelajaran mengenai mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa ya kalian menonton video-video lainnya agar kalian semakin semangat dalam belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.